Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, saya psikolog lalu Yul Haidir. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas atau ingin turut berdiskusi bersama dengan ayah bunda untuk membahas satu isu yang mungkin menjadi perhatian, yang menyedot perhatian publik saat ini, tentang isu kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi dalam setting pendidikan. Kita tidak berbicara setting pendidikan apa gitu ya. Kita sudah clear bahwa pendidikan kita terluka gitu dengan perilaku guru yang menjadi perhatian publik saat ini. Dan peristiwa ini juga tidak terjadi saat ini saja, tapi kemudian beberapa orang menyebutnya ini adalah gunung es dari rangkaian-rangkaian peristiwa kejahatan seksual terhadap anak yang sudah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Perspektif guru, kita melihat dari perspektif guru. Pertanyaan pertama yang ingin saya lontarkan kepada diri saya mungkin ya, yang menjadi guru, atau kemudian mungkin ayah bunda yang menjadi guru, atau mungkin siapapun yang menjadi guru bagi anak-anaknya. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita aman sebagai predator seksual? Apakah kita aman sebagai orang yang bebas dari kekerasan atau kejahatan seksual pada lingkungan terdekat kita, pada anak-anak kita? Nah, jika kemudian kita memiliki jawaban tentang hal ini, maka itu sudah menjadi satu poin. Pertanyaan saya sekali lagi saya ingin mengulang adalah, apakah kita memiliki potensi untuk melakukan keburukan itu kepada orang-orang terdekat di sekitar kita? Bapak dan ibu, guru, atau ayah dan bunda, kejahatan seksual tidak hanya terjadi pada orang-orang yang tidak dikenal oleh anak-anak kita, bahkan kemudian data menyebutkan itu sebagian besar terjadi dari orang-orang terdekat. Maka pertanyaan ini sepertinya wajib ya kita jawab ya, apakah kita punya potensi melakukan tindakan kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak kita. Jika kita punya potensi, undur diri dulu, jangan dulu dekat dengan anak-anak, jangan dulu berperan sebagai guru misalnya, karena kita memiliki potensi. Yang perlu kita lakukan adalah selesaikan diri kita dulu, minta pertolongan dulu misalnya ya kepada ahli untuk setelah kita stabil, setelah kita baik, setelah kita bebas dari potensi keburukan itu, baru kemudian kita bersentuhan dengan anak. Yang kedua, perspektif anak-anak. Anak-anak ini juga adalah rawan menjadi korban karena secara psikologis mereka memiliki banyak keterbatasan dan belum mampu untuk membela diri, belum mampu melindungi diri, belum mampu berpikir dan merasa secara komprehensif, sehingga mereka memang rawan menjadi korban tindakan beragam kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dan terakhir, perspektif sekolah. Karena kita berbicara dalam setting pendidikan, maka pertanyaannya untuk sekolah adalah, ini khusus untuk anak-anak kita, mungkin di sekolah anak-anak kita, sudahkah ada SOP, standar operasional prosedur, bagaimana perilaku seksual siswa diatur dalam sekolah, perilaku seksual guru diatur di dalam sekolah. Artinya bukan mengatur perilaku seksual, maksud saya di sini saya ingin luruskan sedikit ya, bahwa dalam bermain misalnya anak-anak kita, ada nggak item-item yang kemudian menyebutkan tentang bagaimana anak bermain, tidak boleh memegang alat-alat bagian-bagian vital tertentu dalam tubuh teman-temannya. Misalnya saya pernah ada case seorang pelajar memegang, mohon maaf, pantat misalnya gitu ya, dari temannya, dan itu adalah sebagai sebuah candaan. Nah, ini diatur nggak di dalam mekanisme permainan di sekolah? Atau mungkin tidur, bagaimana kemudian anak-anak tidur kalau kemudian dalam setting sekolah berasrama, tidur satu selimut atau tidak, kemudian tidurnya menggunakan pakaian lengkap atau menggunakan sarung saja misalnya. Nah, hal-hal teknis sederhana seperti itu perlu untuk kemudian kita jawab dan kita uraikan di dalam sistem sekolah kita. Nah, bagaimana kemudian tiga elemen itu kita perbincangkan secara detail dan jelas, elemen guru, elemen siswa, dan elemen sekolah. Hadiri webinar kita kali ini yang mengulas tentang kekerasan seksual, perspektif guru, perspektif siswa, dan juga perspektif sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.